Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kita kali ini akan kami sampaikan materi sistem reproduksi pada manusia, meliputi pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Muhammad Abdul Haris SPD MSI dan ditemani oleh rekan saya, Ibu Basilia Dwi Nugrahini SPD MSI. Kami dari SMP Negeri 2 Salatiga. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan fungsi dari pembelahan sel. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. B. Struktur tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari bagian yang paling kecil yang disebut dengan sel. Sel pada tubuh manusia dapat membelah. Ada dua jenis pembelahan, yang pertama yaitu pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel soma, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Untuk pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis akan kita bahas pada slide berikutnya. Sel bisa membelah dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, 4 sel bisa menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya, sehingga kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jadi sel yang sudah membelah tadi akan berkumpul karena memiliki sifat yang sama, struktur yang sama, bentuk yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jaringan akan bekerja sama satu dengan yang lain membentuk organ. Di sini dicontohkan adalah lambung. Lambung akan bekerja sama dengan organ yang lainnya membentuk sistem organ. Sebagai contoh di sini adalah sistem pencernaan makanan yang terdiri dari hati, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sebenarnya masih ada lagi organ, yaitu mulut dan kerongkongan. Sistem organ akan bekerja sama satu dengan yang lainnya membentuk organisme. C. Manfaat pembelahan sel. 1. Untuk pertumbuhan. Pada gambar berikut digambarkan sebagai anak kecil yang sedang merangkak, kemudian tumbuh menjadi anak yang lebih besar, tumbuh lagi menjadi anak yang lebih besar lagi, tumbuh lagi menjadi anak yang lebih besar lagi, dan akhirnya tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa seperti ini. Kita berpikir bahwa jumlah sel anak kecil dengan sel anak dewasa ini atau orang dewasa ini tentu jumlahnya berbeda. Jumlah berbeda atau jumlah semakin banyaknya sel dari anak kecil menjadi dewasa ini diakibatkan karena adanya proses pembelahan sel yang akan mengakibatkan proses pertumbuhan. 2. Perbaikan sel tubuh yang rusak. Ketika tangan kita luka, terkena pisau misalnya, maka darah akan keluar dari luka tersebut. Apakah darah tersebut akan mengucur terus? Tentu tidak, karena di dalam tubuh kita terdapat trombosit atau keping darah yang akan menutup luka. Setelah luka tertutup, maka luka tersebut akan mengering dan akhirnya akan sembuh. Proses penutupan luka sampai menjadi sembuh kembali ini tidak lepas dari proses pembelahan sel. Demikian juga, misalnya kita sedang bermain sepeda, tiba-tiba kita terjatuh dan tangan kita patah, tentu tangan kita akan merasa sakit dan luka harus digendong seperti ini. Apakah selamanya akan digendong seperti ini? Tentunya tidak, karena sel-sel ini akan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak melalui proses pembelahan sel. 3. Reproduksi dan perkembangbiakan. Pada gambar di bawah ini kita lihat ini ada janin yang berada di dalam rahim induknya. Janin yang berada di dalam rahim induknya ini
tidak lepas dari proses yang namanya proses pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan atau fertilisasi terjadi ketika sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kita tahu bahwa sel telur itu adalah dihasilkan oleh organ kelamin wanita dan sel sperma dihasilkan oleh organ kelamin pria. Kita lihat di sini. Di sini adalah organ kelamin wanita. Ada namanya ovarium. Ovarium berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ovarium ini akan memproduksi sel telur. Ketika sel telur sudah matang, maka ovum akan dilepaskan. Setelah dilepaskan, maka ovum akan berjalan melewati saluran yang disebut dengan tuba Fallopi. Ketika ada sel sperma yang masuk, maka sel sperma akan berenang menuju sel telur. Jika terjadi proses pembelahan, maka sel telur tersebut akan tertanam di dalam rahim dan akan tumbuh menjadi janin. Namun, jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka dinding rahim di sini akan meluruh dan terjadilah proses menstruasi yang siklusnya kurang lebih 28 hari. D. Pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis. Tahap-tahap pembelahan mitosis. Tahap pembelahan mitosis ini ada 4. Yang pertama yaitu profase. Di sini adalah sebuah sel. Di dalam sebuah sel terdapat inti sel. Inti sel mengandung membran inti. Di dalam inti sel terdapat kromatin. Kromatin ini nanti akan memendek membentuk kromatid. Kromatid yang berpasangan disebut dengan kromosom. Kromosom adalah pembawa faktor keturunan. Sedangkan di dalam kromosom terdapat gen sebagai penentu faktor keturunan. Di dalam sel hewan terdapat sentrosom. Sentrosom ini nanti akan membelah menjadi 2 yang disebut dengan sentriol. Sentriol akan menuju ke 2 kutub yang berlawanan dan membentuk gelondong pembelahan atau benang spindle. Ini disebut dengan tahap profase. Ditandai dengan memendeknya kromatin menjadi kromatid dan berpasangan membentuk kromosom. Membran inti mulai menghilang dan terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindle. Profase kemudian akan menuju ke tahap berikutnya yaitu metafase. Pada tahap metafase ini ditandai dengan kromosom berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Sentrosom menuju ke masing-masing kutub, sedangkan benang spindle atau gelondong pembelahan ini semakin tampak. Selanjutnya menuju ke tahap anafase. Pada tahap anafase, kromosom ini akan menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, kromosom akan menuju ke kutub yang berlawanan. Dan akhirnya sampai tahap telofase. Pada tahap telofase di sini terbentuk cincin pembelahan yang nanti akan digunakan untuk membelah. Akan dihasilkan 2 sel anakan dan di sini terjadi proses yang disebut dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma ke dalam 2 sel anakan yang dihasilkan. 2. Hasil pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis dihasilkan 2 sel anakan yang sifatnya sama dengan sel induk. Sel induk, misalnya kita katakan di sini adalah sel tubuh manusia. Kita memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46. Itu disebut dengan diploid atau 2N. Ketika membelah melalui proses profase, metafase, anafase, dan telofase tadi akan menghasilkan 2 sel anakan yang masing-masing sama dengan induknya. Jumlah kromosomnya sama, 2N atau diploid, sedangkan anak yang satu ini juga 2N atau diploid, sama kromosomnya. Ini adalah hasil pembelahan mitosis. Yang selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Proses pembelahan meiosis. Proses pembelahan meiosis ini hampir sama dengan proses pembelahan mitosis. Hanya pada
pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan yang meliputi profase 1. Di sini sel bersifat diploid atau 2N. Kromatid akan memendek dan berpasangan membentuk kromosom. Kemudian nanti akan terjadi proses pindah silang. Yang biru ini akan berpasangan dengan yang merah dan terbentuk gelondong pembelahan atau benang-benang spindle. Kemudian akan menuju ke tahap metafase. Kromosom berada di bidang ekuator. Kemudian menuju ke tahap anafase 1. Kromosom ini akan memisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan dan terjadilah proses telofase yang pertama, terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2 yang disebut dengan proses sitokinesis tadi. Nah, sampai di telofase 1 ini akan terbentuk 2 sel anakan yang sifatnya berbeda dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis tadi jumlah sel anakan sama dengan induknya, tetapi pada pembelahan meiosis ini jumlah sel anakannya berbeda dengan induknya. Kalau di sini bersifat diploid atau 2N, pada pembelahan meiosis untuk telofase yang pertama sifatnya adalah N atau haploid. Masing-masing sel anakan dari hasil pembelahan telofase 1 ini akan membelah melalui proses profase 2. Sel anakan ini sudah bersifat haploid, prosesnya sama ya. Kemudian akan menuju ke metafase 2, kromosom berada di bidang ekuator juga sama. Kemudian anafase 2, kromatid bersaudara akan memisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, dan akhirnya sampai di tahap telofase 2 akan terbentuk 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang separuh dari kromosom induknya. 2. Pembelahan meiosis disebut pembelahan reduksi. Kenapa pembelahan meiosis disebut pembelahan reduksi? Karena jumlah sel anakannya, kromosomnya separuh dari kromosom induknya. Ya, masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kalau misalnya pada manusia kromosomnya itu ada 46 atau 23 pasang, pada sel anakan di sini kromosomnya hanya 23 saja. Sehingga disebut dengan pembelahan reduksi. Kesimpulan. Pertama, pembelahan sel berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan reproduksi serta perkembangbiakan. Yang kedua, tahap-tahap pembelahan. Pada pembelahan mitosis meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan meiosis, tahapnya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. 3. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembedanya, tempat terjadinya. Untuk pembelahan mitosis terjadi di dalam sel tubuh atau sel soma, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin. Yang kedua, pembedanya adalah jumlah sel anak yang dihasilkan. Pada mitosis dihasilkan 2 sel anakan, pada meiosis dihasilkan 4 sel anakan. Yang ketiga, sifat sel anakan. Pada mitosis sama dengan induknya atau diploid 2N, sedangkan pada pembelahan meiosis separuh dari kromosom induknya atau haploid dalam kurung N. Yang keempat, pembedanya adalah tahap pembelahan. Pada mitosis hanya terjadi 1 kali tahap pembelahan, pada meiosis terjadi 2 kali tahap pembelahan. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan untuk mempelajari organ reproduksi pria dan reproduksi wanita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.